Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 24 Agustus kita berjumpa lagi. Dan baiklah kita senantiasa memulai segala kegiatan kita dengan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami mau mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang menyampaikan kepada kami kehendak Tuhan di dalam kehidupan bersama kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari surat Roma pasal 2 ayatnya yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, tema untuk bacaan kita satu ayat ini saya tidak pakai tema lain, saya ambil kembali dari ayat ini, bahwa Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, pengalaman Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk mengenang sejenak, apakah pernah Bapak Ibu menemukan ada seseorang yang apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, yang menurut banyak orang secara objektif jelas-jelas melihat bahwa orang itu sebetulnya salah. Secara objektif orang menilai bahwa dia salah, jelas-jelas salah. Tetapi orang yang jelas-jelas kita lihat salah ini, oleh sekelompok orang atau oleh beberapa orang atau oleh kroni-kroninya dibela habis-habisan. Bahkan mereka mengeluarkan segala argumentasi mereka dan juga mereka mengeluarkan bukti-bukti mereka menurut mereka, entah bukti itu akurat atau tidak akurat, tidak dapat dinalar. Tapi semua itu dilakukan untuk membela orang tersebut yang secara objektif orang menilai salah gitu Bapak Ibu. Intinya orang tersebut dibela habis-habisan dan semua perbuatan perkataannya dibenar-benarkan oleh teman-temannya sendiri. Sedangkan di pihak lain, ada orang lain yang bersikap benar, berkata benar, berbuat baik, tetap saja dijelek-jelekan, disalah-salahkan, dipandang buruk oleh orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu, atau dengan kata lain, peraturan diberlakukan hanya untuk orang tertentu, kita semua sudah tahu. Namun kepada orang yang lain, peraturan itu tidak bisa berbicara apa-apa. Jadi hukum tebang pilih. Nah, itu namanya memandang bulu, pilih kasih namanya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap Tuhan terhadap kita, umat manusia, seluruh bangsa? Dulu pernah ada masalah. Orang Yahudi mengira bahwa Allah hanya mengasihi mereka. Mereka mengira bahwa Allah ini pandang bulu. Mereka mengira bahwa Allah cuma sayang kepada orang Yahudi. Sehingga sekalipun orang Yahudi salah, tetapi mereka tetap akan dibenarkan oleh Allah karena mereka keturunan Bapak Abraham. Dengan kata lain, hanya karena mereka keturunan Bapak Abraham, apapun yang mereka lakukan, salah sekalipun akan tetap dibenarkan. Nah Bapak Ibu, enak banget ya kalau seperti itu. Hidup saja seenaknya. Yang penting karena kita keturunan Abraham, kita otomatis dibenarkan apapun kelakuan kita. Enak sekali kalau seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau Allah itu seperti itu, Allah itu suka pandang bulu seperti yang dipahami oleh orang Israel ini, bagaimana Allah seperti itu bisa kita percayai? Kalau Allah itu adalah hakim yang tidak adil, bagaimana bisa kita percayai? Ya? Hanya karena keluarga, hanya karena saudara, hanya karena teman, hanya karena kroni, dibenar-benarkan walaupun salah. Nah Bapak Ibu, sedangkan orang lain yang benar pun tetap disalah-salahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ketika mempersiapkan bahan ini saya ingat tentang Judge Mao. Menurut legendanya, kisahnya, bahwa hakim yang paling adil yang terkenal di negeri Cina sana, itu hakim yang betul-betul berani. Contohnya, hukum yang dia tetapkan, dia terapkan itu tidak pandang bulu. Pernah sekali adik kandung permaisuri salah.
sama judge mau dijatuhi hukuman mati di tempat atau hukuman mati gitu. Padahal ini adalah adik kandung dari permaisuri yang sedang berkuasa. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak memandang bulu. Artinya Allah itu adalah Allah yang adil. Setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai perbuatannya masing-masing. Artinya begini Bapak Ibu. Orang yang bisa memperoleh hidup kekal, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, orang yang mendapatkan kehormatan, orang yang akan mendapatkan hidup damai sejahtera dari Allah, itu adalah orang-orang yang tekun berbuat baik, orang-orang yang mencari kemuliaan, dan orang-orang yang mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Nah, orang-orang seperti ini layak Allah memberi balas kepada mereka, itu dengan hidup kekal, kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera. Namun orang-orang yang berbuat jahat, mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, taat kepada kelaliman atau suka berbuat lalim, maka orang-orang sendiri seperti ini akan diganjar oleh Tuhan dengan murka dan geram dari Tuhan, penderitaan dan kesesatan. Allah adil, begitu ya Bapak Ibu, dia tidak pandang bulu. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa keadilan Allah itu berlaku bagi siapapun. Sebab Allah tidak pandang bulu. Jadi yang salah adalah salah, benar adalah benar. Maka kita harus mengambil keputusan untuk memilih bersikap benar dan baik. Karena Allah tidak pandang bulu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran bagi kami hari ini. Bahwa Tuhan Allah tidak memandang bulu, tidak pandang muka. Ia akan menilai setiap orang berdasarkan perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, biarlah kami dengan tegas mau memilih untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu berlaku baik, berlaku benar. Dan Tuhan juga menolong agar kami jangan jadi orang-orang yang memandang bulu, tetapi kami juga meniru seperti Allah, tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Kami bisa bersikap adil kepada setiap orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.